Ini banyak distraction kayaknya nih ya, kasihan nih. Ngulang apa? Enggak saya. Enggak saya. Normalnya sih hitam dan putih bener, itu normalnya sih. Oke, meja putih, jas hitam normalnya. Tapi di luar itu ya asal lu jangan warna mengganggu ya. Oh jas lu pakai jas ungu jadi joker gitu kan. Jangan. Gue mau debat nih. Tapi kalau menurut gue masalah karakter foto itu udah pembawaan, mau orang pakai baju sandal jepit segala macam. Tapi nggak juga loh. Ya udah nggak usah. Oke, hari ini kita kedatangan Andreas WB. Boleh kali tepuk tangan dulu kita. Biar kelihatan rame gitu. Gimana coba? Thank you. Kebetulan hari ini juga yang nonton sekitar 30 orangan lah ya. Oh ini live ya? Live. Oh live, oke. Halo semua. Ya, jadi hati-hati. Sahabat inbox. Ya. Sahabat inbox, disebut merek sama dia inbox. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Andreas WB. Ya. Nah, sekarang lu kegiatannya ngapain? Umur berapa? Ukuran sepatu? Terus apa lagi? Nick. Iya, nicknya buat pinjol. Kartu kredit. Depan belakang ya. Ya, kenalan singkat lah. Singkat. Nama gue Andreas WB, biasa dipanggilnya WB sih. Gue wedding photographer di Indonesia. Terus kegiatannya sibuk apa? Ya selain kerjaan utama wedding, lain ngerjain side hustle jadi live streaming game di TikTok. Mau jadi, oke. Side hustle. Side hustle ya, tapi sudah menghasilkan pasti ya? Ada lah. Nah ini ada. yang kita tunggu-tunggu datang. Ada. Ini dia nih. Pisang goreng. Halo, salam damai. Coba silakan perkenalkan diri. Halo, saya LeBron James. Oh wow, jadi Asia LeBron James. LeBron James. Nah, lu mulai lu mati. Enggak, itu previewnya doang. Oh, gue kaget. Lu mau lu dulu apa gue dulu yang nanya? Lu gue persilakan panggung milik lu. Oke, nah sekarang kan nanti aja. Oke, jadi kan lu berarti sekarang punya side hustle nih sekarang nih. Jadi apa namanya, content creator ya? Iya, live streamer game ya benar. Live streamer game ya. Itu lu mulainya sejak kapan? Terus kenapa lu akhirnya memutuskan buat jadi live streaming? Jadi live streamer? Oke. Sejak kapan sih sebenarnya kalau nggak salah sih 3 bulan lalu sih. Gue baru banget 3 bulan lalu. Itu berangkat dari karena gue hobinya main game sebenarnya. Itu salah satu yang bikin gue refreshing. Selain olahraga main game juga. Nah tapi kan kalau gue pikir main game aja apa nih bisa di upscale nih selain main game aja buat kesenangan pribadi. Nah muncullah ide untuk dibikin live streaming karena gue lihat skena live streaming lagi lumayan gede lah ya, maksudnya lagi berkembang dan juga platformnya TikTok gue. Kalau pertanyaannya kenapa TikTok nggak YouTube gitu kan? Karena menurut gue di TikTok itu berkembangnya bisa lebih cepat secara waktu. Karena ketika lu live streaming yang nonton lu bisa random sesuai dengan algoritma lu. Misalnya gaming ya, yang suka gaming akan nonton. Sedangkan kalau YouTube kan mesti effort ya. Lu nge-search nama gua gitu kan. Yang which is lu tahu nih mau live stream nih, gua search, gua mau nonton. Sedangkan TikTok bisa ketemu random people lebih banyak. Kayak gitu. Lebih luas ya. Lebih luas. Lebih luas. Oh jodoh apa? Coba dong kita sentuhan dulu dong. Nggak usah. Itu jokes bapak-bapak lu. Nggak usah dikeluarin di sini ya. Kamu penuh warna hidup kita. Gimana? Dan coba Dan. Penuh warna. Tag team ganti. Enggak. Terus. Oke, terus apa lagi? Ya. Ini bentar lagi dia mau apa namanya? Propose ini ya, apa namanya? Apa tuh? Propose cincin. Premi. Oh enggak, bukan. Premi. Iya. Iya. Jadi iklan hari ini produk placement dong. Premi sebenarnya sama dia. Ngomong propose jadi ini selamat dulu nih buat WP nih. Oh iya benar. Udah tunangan ya WP. Wih gila. Lancar. Soalnya cewek. Enggak ada di gua. Lu masih aman nih ya? Kosong. Masih aman beberapa hari ke depan ya. Aman. Tabungannya enggak. Tabungannya enggak boleh gitu. Tapi sebelum lu jadi live streamer ya, emang curut nih. Dia datang. Ini banyak ini ya, apa namanya? Ini banyak distraction kayaknya nih ya, kasihan nih. Ngulang apa? Enggak saya, sorry. Jadi sebelum lu jadi live streamer nih, lu udah bikin kalau gue lihat lu udah bikin konten-konten lah ya sebelum jadi live streamer. Benar. Nah, lagi live, lagi record, di malah ngobrol. Agak kurang kondusif ya.
Oke, ulang. Wah anjing kocak. Wah gak kondusif nih emang. Kacau. Oke, yang gue lihat itu sebelum lu jadi live streamer di TikTok, lu kan udah sempat bikin konten tuh sebagai fotografer, ada konten-konten. Lu lihat gak? Ya lihat beberapa, Yang tapi nggak ngikutin. Ditembak. Itu bukan poin gue, soalnya gue ngajak dia, nanya dia. Ya, lu dulu coba silakan aja terus. Nah berarti lu sebenarnya udah menyadari untuk pentingnya lah ya jadi muncul di publik sebagai fotografer lah ya. Maksudnya biar orang lihat lu kesibukannya apa gitu. Nah lu ini salah satu orang yang emang nyadar kalau misalnya hal itu penting atau emang lu cuman awalnya sebagai hobi aja karena lu suka men-sharing kegiatan lu? Oh oke. Sebenarnya kalau sebagai hobi suka men-sharing kegiatan tuh nggak terlalu lah bisa dibilang gitu kan. Tapi sebenarnya emang sadar kalau sebenarnya apa yang bisa ngebedain kita di industri ya, itu kalau kita sebagai pelaku jasa sih, apalagi lu dijual sebagai nama, adalah self branding lu kan, gitu. That's why makanya di sini kemarin gue sempat bikin konten TikTok tentang diri gue sendiri, lebih ke sebenarnya platformnya sebenarnya edukasi TikTok gue, kayak bahas tentang lensa, hasilnya lensa 3585 misalnya salah satunya itu contohnya bedanya apa dan lain-lain itu sebenarnya lebih kayak edukasi sih dan juga untuk self branding juga gitu awal utamanya, seperti itu. Nggak usah semuanya dicatat. Oh ini gue gak dicatat. Ini berantem nih berdua nih makanya. Ini udah siap sih gue air tinggal semprot itu kan, seru kayaknya ya. Luar biasa. Oke coba mulai pertanyaan ke-7 dulu. Coba. 7. Nah tadi gue mau nanya ini. Si ada tuh. Berhubung. Boleh kosong tuh bukunya padahal. Nah itu sebenarnya opening aja kalau buat, ini kan Agung ini opening kalau menurut gue. Tapi kalau gue lebih tertarik buat nanya WB itu. WB itu seorang fotografer yang daya tariknya lumayan tinggi nih. Menurut gua. Oke, gua baru nanya dari siapa gitu. Dari siapa? Enggak menurut gua. Nah tapi kayak maksudnya gua melihat, WB dia tuh menjaga apa ya, dia sangat grooming nih. Kan di IG lu tuh kelihatan banget tuh ya, lu tuh sangat menjaga kayak baju lu necis semua, habis itu kayak lu memperhatikan penampilan banget gitu kan. Yang mau gue tanya itu bagian dari self branding lu juga? Yes, of course. Kalau tanya gue, pertama sih emang dari, of course, maksudnya gue emang tipe yang bisa dibilang suka dandan lah ya, misalnya kayak kasarnya gitu suka dandan. Tapi gue menyadari kalau apa yang kita pakai bagian dari itu identitas diri atau self branding gitu loh. Jadi gini, gue sangat lumayan menekankan ke tim gue kalau misalnya turun wedding, at least lu kalau misalnya ballroom gitu, lu wajib jas sama kemeja. Gitu itu gue wajibin. Kenapa? Karena dengan target market yang kita sasar, kita harus sesuai dengan branding kita juga sebagai yang kita turun gitu loh. Karena menurut gue itu ngaruh inline gitu. Kalian lihat kita baju seperti apa atau kita pakai baju apa ya pas meeting juga gitu loh. Oh, udah meetingnya juga meeting itu sama. juga enggak jas sih maksud gue, tapi at least rapi. Gue sangat tidak menyarankan untuk pakai kaos kalau dari gue. Gitu, pakai celana panjang, pakai sepatu is a must kalau menurut gue gitu. Dan juga dari gue pernah baca kan orang ngejudge tuh dari sebenarnya 3 detik pertama lu ngelihat gitu. Misalnya lu meeting sama klien nih, lu datang pakai celana jepit, celana pendek gitu, pakai kaos, terus lu propose harga, oke, gue wedding sekian puluh juta. Itu akan menurunkan chance lu untuk deal sih kalau menurut gue ya gitu. Itu bener sih. Itu menurut gue. Kalau menurut gimana Gung? Ya benar sih, benar. Kalau setuju sama gua, tuh ada yang ya gimana sih? Gue setuju sama WB, bukan setuju sama lu. Nanti ada saatnya Mike, tenang aja. Tapi fun fact dikit ya, gue belajarin dari Mike loh, tanpa lu sadari. Ini fun fact. Gimana coba? Nah, lu pasti nggak inget. Ini gue belajar waktu gue masih jadi junior lu di Untar. Junior ngomongnya gila macam junior. gua tua banget. Kadang kan lu lebih tua dari gue, lebih senior. Ya sebutin lagi nih Bang. Sorry. Tuanya disensor lah pip gitu ya. Gung tolong ya Gung ya. Pip gitu pas tua. Ganti Kak senior, lebih senior gitu kan. Nah jadi waktu itu gue inget banget. Gue waktu itu nemenin meeting ada ada fotografer juga lah. Udah jadi fotografer wedding sekarang. Itu dia waktu ada meeting di seberang. Kan kita kampus di Untar. Seberang Citraland kan. Nemenin dia meeting ketemu calon klien. Nah dia tuh pakai kaos celana pendek sama sandal jepit. Nah abis kelar meeting gue nemenin dia nih. Abis kelar meeting gue balik ke kampus. Ke ruang PFT, ruang UKM kita, ketemu lu nanya Mike ke dia, lu habis meeting iya, lu pakai baju gini iya, lu salah sih. Itu sampai sekarang mengena di gua, that's why gua aja lupa. Nah lu lupa kan? Lupa banget. Lu lupa kan? Lu yang ngajarin gua sebenarnya. Gitu, lu yang ngajarin gua. Makanya sih gua inget banget. Jadi gua baru tahu sih Mike ini sebenarnya banyak orang yang
terinspirasi loh sama Mike loh. Nah, kayak iya. kemarin si Baron juga terinspirasi sama Mike. Nah, harusnya Mike jadi narasumber gak sih? Iya, gue pindah. Sialah tujuan lo itu, anjir. Biar gue dibanting-banting Iya. sama si Agung. Govinda aja terinspirasi dari Mike. Bohong banget. Nah, kan? Bohong banget. Amin. Terima kasih. Itu semua balik lagi. Semua itu adalah berkat dari Tuhan. yang di atas. Oh iya, keren. Ted, thank you Ted. Ntar lagi nih, gue WC dulu deh gitu kan. Way of life lah pokoknya. Way of life. Nggak, tapi memang balik lagi nih, kalau gue melihat seorang WB itu tadi ya rapi gitu kan. Dan nah ini nih ada gue penasaran nih Web. Dengan kan sekarang lu udah tunangan nih ya. Iya. Ya kan udah mulai diikat nih. Diikat. Sebelum lu punya pasangan nih, itu lu ini gak sih banyak yang Noel lu gak sih? Noel tuh dalam rangka apa nih? Ya centil-centil deketin dikit gitu kan. Ya entah itu bridesmaid-nya atau enggak si bride-nya atau lah. mamanya. Enggak lah. Kita terlalu profesional ya. Asik. Ya lu bohong banget jawaban lu, mata lu bohong anjir. Mendingan kita bahas nanti aja setelah ini. Nah justru tujuan Ini baru pertanyaan personal. gak apa-apa biar kita korek sampai dalam. Ya tadi podcastnya Nggak bisa insert nih, investigasi ya. Groomsmen ya. Oh bahaya. Kalau itu pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Oh di mana cewek laku berarti dong? Ya, satu doang lah. Enggak, tapi gue setuju sih sama WB ya. Kalau di dunia profesional apalagi jasa memang kita harus menunjukkan citra diri kita. Iya. Karena memang 3 menit pertama itu penting. Tanpa kita menyapa orang udah nyaman dengan kehadiran kita. Bener ya? Betul. Walaupun kita cuma diem doang ninja tapi dengan tampilan kita rapi orang nggak merasa terusik. Oh ini siapa nih? Oh ini cuman ya WO gitu kan gitu. Sebenarnya banyak faktor sih, nggak cuma dari penampilan ya. Menurut gue dari cara pembawaan lu juga pengaruh. Setuju. Setuju. Kalau misalnya lu penampilannya oke tapi lu pembawaan lu kayak nggak bikin orang nyaman gitu dengan adanya lu ya agak repot juga menurut gue. Benar. Nah, satu paket Iya, maksudnya Satu lu paket. mesti satu paket yang Nah WB udah lengkap nih. Nah satu kalau misalnya lu pembawaan lu enak tapi lu pakai sandal jepit celana pendek ke weddingan juga nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Harus nyambung lah ya. Iya. Saling ngeling. Satu paket. Kecuali mungkin di Bali ya. Di Bali bisa gak sih kayak gitu? Sendal jepit juga Iya. enggak gak sih? Enggak. Enggak mungkin. Sih, tapi ya, Terus sendal jepit enggak gak sih? iya. Ada yang sandal gunung. Sendal gunung ya? Sendal gunung. Oh. Barefoot oke. lah, barefoot aja lah ya kan. Gue nggak tahu ya, maksudnya ya gue nggak tahu maksudnya ada minimal gak maksudnya kalau di itu kan lu ngomongin indoor ya. Iya, Kalau iya, misalnya outdoor gimana? Kalau misalnya lu malam-malam kan pakai jas panas juga ya. Itu Gue gimana? tetap sih. Kalau lu Tetap tanya pakai. gue ya, kalau gue tanya gue konsisten tetap pakai sih. Sama tim lu juga. Iya, tetap konsisten gue pakai. Itu Kalau makanya lu tanya gue ya. menariknya dia tuh itu gue Konsisten menarik gua pakai itu. sih. Oh, tapi Minimal kalau misalnya nego gitu panas banget nih gitu, ya udah lu pakai vest deh. Ah iya, gitu. vest, dahsyat. Kalau gue Pakai sih vest pakai gitu. kemeja doang sih minimal sih. Iya, kayak nah, gitu. lu biasa ada dress code gak? Misalnya oke kita pakai jasnya mesti warna hitam nih, terus dalaman putih gitu. Normalnya sih hitam dan putih bener, itu normalnya sih. Pakai meja putih, jas hitam normalnya. Tapi di luar itu ya asal lu jangan warna mengganggu ya. Oh jas lu pakai jas ungu jadi joker gitu kan. jangan. Jangan bunga-bunga gitu. ada yang mau Nah, pakai, jangan. Berarti self branding pun ketika kita turun ke lapangan, beda nih antara self branding untuk diri kita sendiri atau kita untuk ke lapangan beda tuh ya. Kalau misalkan self branding kita suka warna ungu ya, Iya. kita pakai warna ungu Iya. untuk di sosial Iya, media kita. iya. Tapi ketika turun lapangan netral. Netral karena kenapa? Karena menurut gua kan kita tim ya. Dan kedua tuh kalau warnanya warni dihilangin repot gak sih? Iya, Nah, repot. itu lebih ke situ kalau kita Lebih bocor, tim kita ada bocor-bocor gitu kan. Dia pakai Iya. kemeja merah kan. Iya, Aduh iya, ya ampun. repot. Terus yang kedua belum lagi nanti groomsmen-nya merasa tersaingi. Iya. Nah gitu. Kok lu lebih warna-warni dari gua gitu? Iya kan? Lu anjir nih Belum kok kalau apa-apa misalnya dia nih. sepatunya beda-beda warnanya kanan kiri. Nah betul. Belum lagi kalau lu pakai dress. Mamanya kan kayak tersaingi. Kok lu pakai dress sih gitu kan? Oke. Web, gue mau nanya nih. Berarti kan ada nggak sebelumnya pengalaman lu groomsmen yang kayak ada jealous? Bukan groomsmen ya, berarti grooms yang jealous sama lu nih. Wih gila, ini ganteng banget nih orang melebihi gua nih gitu. Ya, Ada nggak? pertanyaannya Lu boleh kan? ya boleh dikit, cuman kan dia mana? receh dikit Cuman boleh kan dong. dia- Enggak, gue yang jawab kalau ini. Loh, kenapa Maksudnya lu dia jawab? juga nggak tahu kan maksudnya ada yang jelas Enggak, atau enggak. tapi kan Masa- ada dong. Ya masa ada groomsnya yang tiba-tiba nyamperin dia, lu kok rapi-rapi banget Enggak, sih? bukan maksud gua. Mungkin dong. Bukan, maksud gua ada nggak yang Gimana sampai caranya? maksud gua ada nggak yang sampai kayak kata dong dari feel-nya, wah nih orang kok jadi beda nih sama gua nih gitu.
Enggak sih Yes, dari sadar gue kayak enggak lah sampai kayak gitu deh. Kecuali gue ke calon istrinya lebay gitu kan, enggak lah ya. Kan kita tetap profesional matters kan. Wajar-wajar aja. Kan narasumbernya dia, biar dia jawab aja. Tapi gue setuju sih kalau misalnya acara ya plus mungkin ada yang setuju ada yang enggak ya. Kalau misalnya di outdoor gitu ada yang pakai jas, ada yang enggak. Tapi soalnya ada yang bilang lu mendingan overdress daripada underdress kan. Exactly bener. Iya kan? Exactly bener. Ya, lu overdress ya. Mencolok. Ya benar. Mencolok nggak mengganggu kamera-kamera yang lain lah yang ada di sana. Betul setuju gue itu, setuju banget. Nah itu kalau gue dulu banyak kan freelance ya. Banyak tuh bukan banyak sih. Gue ada satu brand itu gue belajar dari India tuh, si Indra. Indra Bekti lagi. Bukan dong. Bukan Indra Illuminate. Oh, oke. Nah Indra juga dia tuh sangat grooming banget. Dia bisa tuh sehari tuh paginya bisa malamnya beda lagi jasnya gitu. Bawa baju sih bener. Yeah. Nah itu kadang-kadang memang, tapi bener kata lo, itu menentukan. Jadi emang kita jual jasa, harga kita berapa ya sesuaikan dengan itunya. Betul. Nah, jadi ketika gue freelance pun gue menyesuaikan sama si vendor utama gue dong. Nggak boleh gue pakai lancai-lancai gitu. Nah itu kan ngomongin soal berarti lu investment di penampilan lah ya. Nah kalau investment di penampilan kan lu dengan cara ya lu grooming diri lu sendiri. Maksudnya pemilihan dress code-nya juga harus yang rapi. Nah ada satu lagi yang berhubungan sama pembawaan diri lu. Nah itu cara buat investment ke sana itu gimana? Gimana tuh Web? Wah itu pertama sih self-aware ya tentunya. Kayak ya lu maksudnya basic etiket lu harus tahu sebenarnya. Basic etiket gitu kan. Kedua ya lu dari pengalaman lapangan. Maksudnya lu bilang gue pernah buat salah dengan basic etiketnya, pernah gitu. Maksudnya tanpa gue sadari ya gitu kan. Contoh nih gue pernah turun jadi second waktu itu. Firstnya tuh almarhum Jos waktu itu bos gue ya kan. Gue jadi second, waktu itu gue lagi pilek. Tanpa disadari, waktu itu gue lagi pilek. Dan pileknya agak lumayan ganggu gitu maksudnya. Meler lah ibaratnya gitu kan. Nah itu lagi di ruangan, sebenarnya lagi nggak foto juga, tapi mungkin lagi siap-siap, gue agak lupa. Tapi gue ada buang ingus di situ gitu. Tapi karena gue pilek, tapi gue sebenarnya agak menjauh lah dari crowd gitu, agak buat ingus. Tapi mungkin itu karena sering jadi mengganggu, jadi Jos negur gue, Be kalau buang ingus di luar aja gitu. Maksudnya itu hal-hal yang gue pelajari di selain lu self-aware sama diri sendiri sama lapangan sih pasti. Gitu jadi ketika teguran-teguran itu lu jangan baper. Pas teguran-teguran itu lu jadi pelajaran diri lu. Kok kayak gini untuk levelan market ini nggak bisa ya lu buang ingus sembarangan di ruangan gitu. Ya lu keluar buang ingus kayak gitu. Sesimpel-simpel itu aja sih. Oke. Ya sebenarnya common sense lah ya, sense sebenarnya. Dan itu sebenarnya satu hal yang bisa dipelajari sepanjang proses berjalan sih. Benar proses berjalan. Sama misalnya gini, menggunakan kata tolong ya. Ini gue juga pernah dari pengalaman juga lucunya gitu. Jadi misalnya kadang orang tua nih, misalnya ada bride, ada orang tua misalnya mau foto bersama gitu kan. Mungkin secara nggak sadar kita ngomong biasanya kan mungkin nganggap karena biasanya bride kan teman ke orang tua lupa gitu. Kita sering ngomong kayak Om diri di sana ya. Bride pernah nyetok ke gue, tolong. Gue sorry Om, tolong diri sana ya. Iya. Penting tuh ya. Penting belajar soalnya ya menurut gue balik lagi ke pendidikan kali ya, maksudnya dari lingkungan. Kadang-kadang pendidikan kita juga maksudnya nggak ada yang benar-benar fokus etiket gitu, maksudnya mata pelajarannya sama tergantung sama lingkungan keluarga lu juga, sama teman-teman lu juga. Basic manner sih kayak gitu sebenarnya. Dan lu kadang lagi digambar lo ini. Oh iya bagus ya gambarnya. Ntar abis itu gue minta ya. Gak apa-apa terus aja. Kan gue buat pertanyaan. Lu ngapain sih Mike? Ini kayak formal banget jadi. Kayak gini, lu nanti rasanya ketika umur lu udah 40 ya. Itu lu suka lupa gitu kan. Kadang-kadang lupa mau ngomong apa ya, lupa ngeblank. Gue catet ya gak? Beda. Bagus. Nah, Web gue mau nanya dong. Tadi kan penampilannya udah nih, lu udah penampilan lu sangat aware banget penampilan. Terus habis itu dari ini apa tulisan gue ya? Udah nyatet kagak kebaca tulisannya. Lu bahasa Sanskerta nih, pantesannya gak ngerti. Ngomong gue udah plus loh, jadi gue kalau ngeliat kayak gini nih. Oh ya pantes. Oh ya beda. Lu pakai harus kacamata yang apa sih? Namanya yang ada progresif harusnya bener. Ya tunggu ya, 10 tahun lagi ya. Nah dari pembawaan diri, penampilan udah oke. Pembawaan diri juga lu udah oke. Nah menurut lu penting gak sebuah hasil itu untuk ketika udah oke semua nih, klien udah nyaman, ini penting gak hasil? Tentu balik lagi. Kalau tuh tanya, masa nggak penting? Gue nanya dia. Gue bisa jawab. Gue nanya dia tuh gue bisa jawab. Tapi gue tanya dulu dia dong. Menurut dia penting kan sudut pandang. Kan gue belajar dari Govinda Rumi. Mungkin nggak oke dong. Maksudnya lu udah dress up nih. Coba silakan pulang dulu. Gue mau berantem dulu sama dia.
Nggak mungkin kayak gini, kalau lu jawab ntar gue bilang kayak, oh Agung akan jawab gitu ya. Oh iya boleh. Personal assistant Oh, gitu. boleh. Jangan jubir gue akan menjawab ya, jadi gue gak usah jawab gitu. Karena dia baru meeting sama kliennya, dia bilang katanya pakai asisten dia. Wah. Maksudnya itu Dikat sama dia nanti. Common sense. Iya. Maksud ya Nggak sabar. kecuali kalau lu nanya gini nih, kalau misalnya Revisi. udah dress up nih, terus pembawaan lu udah oke. Nah menurut lu hasil foto-fotonya itu harus punya karakter sendiri gak? Maksudnya dengan pembawaan lu. Oh lebih, ya masuk akal Ya, juga. Nah itu gitu. pertanyaan Maksudnya berikut gue. Pembawaan lu itu maksudnya akan berpengaruh sama karakter foto lu atau enggak. Mungkin kayak gitu. Masa fotonya harus bagus atau enggak? Kalau gue bilang, kita debat nih. Silakan. Gue nontonin gak apa-apa. Seru. Tapi kalau menurut gue ya, kan lu suka mau debat nih, gue debat nih. Yaudah. Tapi kalau menurut gue, masalah karakter foto itu udah pembawaan, mau orang pakai baju sandal jepit segala macam. Tapi enggak juga loh. Ada juga yang maksudnya Rasa lu percaya pernah dirinya. ada quotes gak? Maksudnya lu pengen jadi siapa ya lu dress up seperti itu. Ngerti. Bisa jadi lu dengan dress up seperti itu meningkatkan Percaya diri lu, Ya, itu karakter setuju. foto lu jadi berbeda. Itu gue setuju. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan dia just, habis itu menjadi skill jadi fotonya meningkat jauh, itu enggak. Karakter foto beda ya. Justru itu yang mau gue tanya ke dia. Oh iya oke. Nah makanya ya udah gue setuju deh kali ini deh. Jadi buat teman-teman siapa yang setuju Michael atau setuju Agung, kubu Agung atau kubu Michael nih? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Ya. Oke. Nah, itu yang jadi pertanyaan gue. Maksudnya bukan fotonya harus oke atau enggak. Itu tujuan partnership. Jadi lu Ya mengingatkan gue untuk ke arah yang benar. Ya udah, oke. Terima kasih Agung. Udah silakan Dia jawab. bilang ini sampah banget nih udah, podcastnya anjir. Aman. Apa tadi? Lebih ke banyak debat kalian sorry. Pertanyaan apa namanya dengan lu dress up lu penampilan oke, pembawaan diri juga oke. oke. Apakah itu akan berpengaruh sama hasil foto lu yang Karakter akan foto. membuat karakter yang sendiri gitu menurut lu? Oh oke. Kalau menurut gue entitas yang terpisah tuh. Kalau menurut gue gitu loh. Maksudnya lu bisa aja dengan dress up rapi, foto lu nggak rapi ya bisa aja kan. Maksudnya rapi, maksud gue lebih ke street ya bisa aja. Tapi menurut gue lebih ke penyesuaian environment sih. Jadi lu belong there gitu loh. Lu foto di ballroom dengan orang semua rapi, nggak mungkin lu nggak rapi kalau menurut gue. Nah, Gitu. Jadi lu belong there gitu. Jadi lu pun nyaman secara dalam diri gitu untuk foto di situ. Kalau menurut gue seperti itu. Ya karena ujung-ujungnya sebenarnya nyaman itu penting sih Ya. buat apalagi buat kerjaan profesional Ya, kayak kita. betul. Maksudnya nyaman dan percaya diri Ya, lah. ya. Kalau misalnya lu nggak percaya diri sama diri lu sendiri, gimana klien yang difoto gitu? Lu kan ngelihat klien bakal bisa merasakan insecurity lu sih rasanya. Oke, oh iya benar. Iya Itu kan? benar. Berasa ya vibrasinya ya. Gitu Iya, kayak iya. oh nih orang kok kayak nggak pede ngedirect gue ya gitu. Iya, betul. Gitu. Nah Ya itu berarti salah ngaruh. satunya dari cara berpakaian lu. Ya itu Cut ngebantu. terus. Pengen gua. Yaudah. Margaret kamu tahu dong jadi kenapa aku tuh suka drain kan kalau habis pulang dari podcast kan. Ya diginin terus sama dia gitu. curhat. Kamera aman gak Cum? Curhat. Setengah jam deh soalnya. Gue sih targetnya 1:10 sini kelarnya. Oke, iya. Nah berarti sebenarnya kalau gitu jadi akan pengaruh banget tuh ya ketika kita nggak pede kalau misalkan penampilan kita nggak oke gitu kan ya. Otomatis nggak pede akan ngaruh ke hasil walaupun kita fotografer hebat nih gitu ya kan. Lebih ke it helps for yourself sih menurut gue. Oke. Untuk lu cara lu ngomong sama klien nanti gitu. Tapi gue nggak bisa bilang kayak misalnya, oh gue pakai kaos, pakai celana pendek, pas jepit, gue approach klien pede kok. Ya bisa-bisa aja. Tapi pertanyaannya kebalikannya, klien akan pede gak dengan hasil lu, dengan lu penampilan seperti itu? Yakin gak? Yakin gak dengan branding seperti itu gitu? Aduh Iya, anjir, gue tuh di Mulia kok fotografer gue celana pendekan nih. Iya. Ngerti gak? Gitu loh, lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, gue ada pertanyaan menarik nih. Ya. Menurut lu ya, mungkin nggak seorang fotografer nyampe di suatu titik gitu, begitu orang lihat lu, ya, misalnya lu mau dress up seperti apapun, kayak misalnya cuman kaosan, celana pendek pun orang kayak udah ngerti, oh emang dia stylenya seperti itu gitu. Maksudnya sampai satu level yang orang bisa nerima gitu. Kalau tanya gue mungkin gak bisa mungkin menurut gue. Karena ya jatuh lagi fotografer menurut gue ada sisi senimannya. Iya. Kadang kan ada orang oh dia seniman makanya dia nyentrik atau apa gitu. Tapi sebenarnya itu lebih ke mutual respect sih menurut gue. Gitu lu pakai baju, respect. lu pakai baju sesuai dengan acara klien lu menurut gue itu mutual respect. Gitu lu respect acara dia gitu. Ya, menurut gue setuju. seperti itu. Sama halnya misalnya lu pergi ke enggak gini deh. Pertanyaan gue nih, lu Gung,
mau ketemu sama Mike, sama mau ketemu sama Jokowi, lu akan lebih rapi sama siapa? Sama Mike lah. Bagus jawabannya, bagus. Dari sini udah cut ya podcastnya karena jawabannya nggak ke bait ya. Oke, selesai tuh, itu nanti kata tuh, udah selesai podcastnya. Cuma tuh gue copot ini. Oke, terus. Ya udah sama Pak Jokowi lah. Iya maksud gue karena lu ada mutual respect ke dia gitu, karena dia presiden gitu maksudnya, dan ini acaranya formal gitu kan. That's why, oke terus lanjut. Ya that's why makanya gue harus lebih formal gitu loh. Maksudnya itu mutual respect gitu menurut gue. Seperti itu sih lebih ke situ. Maksud gue ya, kalau misalnya ini loh, lu pernah ada satu orang nggak kayak Bob Sadino lah gitu misalnya, dia ketemu presiden kok pakai celana pendek sebenarnya. Yes. Masih? Pakai celana pendek. Ketemu presiden? Iya. Oh oke. Oke. Oke ya, gue bilang anomali lah. Dari semua orang yang kenal ada siapa? Satu. Iya maksudnya itu gue rasa kayak lu harus sampai di titik tertentu baru bisa kayak begitu loh. Iya bener. Ya itu kan? Walaupun dia seperti itu self branding kan jatuhnya tetap. Iya. Iya kan? Kalau garis bawahnya kan apa? Self branding tetap walaupun dia seperti itu. Dan gak semua orang bisa seperti itu juga sebenarnya. Betul. Kecuali kalau lu bener-bener stand out banget nih. Misalnya orang udah tahu lu siapa lu dan orang ngerti emang style lu seperti itu. Betul. Ya baru ke personal branding juga sih. Tapi kayak gue baru lihat berita ya baru-baru ini ya, Elon Musk itu kan ketemu Jokowi kan ya. Itu dia juga nggak pakai baju yang formal banget tuh, cuma kayak jasnya pakai kemejanya nggak pakai dasi cuy. Ya oke lah menurut gue. Masih rapi lah. Karena kan dia acaranya nggak yang setahu gue bukan waktu ketemu Jokowi yang bukan dia pergi ke puskesmas something gitu ya. Oh itu gue gak ngikutin sih. Setahu gue dia ada yang keluar-keluar gitu, nggak yang benar-benar kayak di acara yang formal. Nggak tahu juga ya, gue I don't know. Tapi menurut gue jas dan kemeja tuh udah basic, maksud gue udah oke banget. Oh berarti lu nggak harus pakai dasi juga. Basicnya segitu tuh Iya ya. maksudnya kalau untuk formal sih udah cukup formal menurut gue ya, gitu. Oke. Jas dan kemeja. Nah ya udah itu tadi kan gue sempet ini gue nanya ya ke dia ya. Tadi kan dia sempet izin ngomong. Dulu, nanya. Aduh ini takut dikat izin dulu. Dikat dulu anjir. Nah tadi kan lu sempet ngomong masalah Joss. Lu belajar banyak dari Joss ya kan. Nah kan kita tahu nih lu tuh fotografer Capio dan lu sekarang bisa dibilang owner Capio juga ya. Betul. Nah gue mau nanya ke lu nih, pentingnya seorang Joss buat lu tuh apa? Nih gue lari sedikit ya. Dia ngajarin lu sesuatu. Nah jadi sekarang pentingnya seorang Joss buat lu tuh apa? Wah penting banget. Maksudnya kalau lu tanya gue untuk di karir gue di wedding, menurut gue dia mentor gue. Karena ya emang begitu gue turun pun langsung under dia. Begitu gue masuk Capio, dia pun yang propose gue untuk masuk. Dan juga gue begitu jadi fotografer di wedding tuh secondnya jadi second dia juga. Sebelum gue masuk Capio gitu loh. Pokoknya dia yang mengenalkan gue dunia wedding lah gitu. Mengenalkan kayak seperti apa sih dunia wedding di Indonesia lah ya bisa bilang kan. Karena kita keluar kota juga gitu kan. Itu penting banget. Dia ngajarin dari sisi service, jasa, bagaimana etiket kita depan klien gitu kan. Dan juga dari hasil foto sih. Seperti itu. Udah lengkap tuh ya? Lengkap. Karena itu gue dipersiapkan untuk jadi first. Gitu, untuk bisa turun jadi kapten. Makanya bekalnya lengkap. Gitu. Dan ya gue sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan beliau gitu loh. Kayak gitu. Karena itu nge-shape gue hari ini. Oke, gitu. nice. Ya gue terus terang gue gak kenal Joss. Tapi gue beberapa kali WhatsAppan sama Joss. Itu mengenai apa, dia kan pesen tas kulit sama gue. Oh iya, gue juga kan. Oh iya lu juga iya. Tapi si Jossnya menurut gue orangnya benar-benar helpful lah. Parah. Iya helpful banget, terus kayak thoughtful banget. Parah. Kayak misalnya lu kelihatannya butuh apa, dia kayak. Nah itu deh. Iya seneng bantu gitu. Betul itu dia bener. Nah, lu yang menariknya nih ya, yang menariknya kalau sebuah brand itu kehilangan induknya, kehilangan leadernya, itu kacau balau kan. Nah, bener, cuman setuju. Ini pintar banget nih dia Capio memanage supaya akhirnya dipegang oleh Andreas WB nih. Nah, itu gimana ceritanya? Boleh cerita dikit gak Web? Boleh. Tapi mungkin agak panjang sedikit. Nah, nggak masalah ya. Oke, teman-teman. Ini jadi kita lanjut nanti ke episode berikutnya sama WB ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sekarang kita cut off dulu nih ya. Iya boleh bebas. Gue gak tau deh, gue kayak ya kan ada hostnya ya. Tadi gue gak boleh nge-cut dia, sekarang lu yang nge-cut. Maksud gue dijadiin dua episode aja gimana ya gak? Ya boleh gak? 2 episode, kita cut off dulu aja ya kan. Biar penasaran nih, kan Capio, kita udah ini Capio kan. Berarti next kita akan membahas tentang perjalanan WB di Capio. Iya, nih Web thank you banget Web ya, untuk tadi udah jelasin cara kita personal branding, self branding ya kan. Nah sekarang nanti untuk berikutnya kita akan ngomong tentang Capio ya. Syuting hari ini juga atau gimana? Hari ini. Oke, gas. Hari ini langsung. Ya. Oke, see you teman-teman. Thank you. Bye-bye. Bye.